Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah, karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan hidup, nikmat bisa menyelesaikan rangkaian ibadah di bulan Ramadan kemarin. Semoga Allah menerima semua amal soleh kita, dan semoga Allah memudahkan bagi kita untuk bisa istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis yang cukup panjang, saya baca ringkasannya ya, ringkasannya saja. Insya Allah hadisnya sahih. Suatu hari datang iblis yang menjelma menjadi seorang pemuda ya. Pemuda yang sangat tampan itu ya. Iblis kan bisa berubah atau menjelma, bisa menjadi apa saja gitu. Seizin Allah ya, seizin Allah. Iblis itu merupakan raja dari jin ya. Daripada saya nyebut jin, saya lebih suka nyebut iblis gitu. Dia mendatangi seseorang yang ahli ibadah ya. Ibadahnya sudah ratusan tahun. Ini terjadi di zamannya Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli ibadah itu bernama Barsisa ya, Barsisa. Iblis itu menurut pengamatan dari siapa? Dari ahli ibadah ini, iblis yang menjelma menjadi pemuda itu beribadahnya sangat kuat ya, sangat kuat. Kalau kita ibaratkan ibadah seperti kita sekarang ini, dia puasanya kuat, ya, sholatnya lama dan khusyuk, gitu. Tahajudnya juga lama, gitu. Pokoknya luar biasa ya. Bahkan iblis itu yang menjelma menjadi pemuda itu mengalahkan ahli ibadah yang sudah ratusan tahun beribadah ini ya. Dari segi apa? Dari segi kehusuannya, dari segi lamanya, kuatnya dan lain sebagainya. Lalu karena penasaran, Barsisah ini bertanya kepada pemuda ini ya, apa rahasianya? Kok bisa kamu itu ibadahnya sangat kuat ya, sangat khusyuk saya lihat. Bahkan kalau sholat itu nangis-nangis gitu ya. Maka iblis tadi atau pemuda tadi menjawab, dulunya saya ini seorang yang berdosa ya, yang melakukan dosa-dosa gitu. Lalu saya bertaubat, dan karena pernah melakukan dosa, maka saya bisa menangis ketika ibadah. Kenapa? Karena menyesali dosa-dosa itu ya. Menyesali dosa-dosa itu. Saya bisa sangat khusyuk di dalam ketika sholat dan lain sebagainya, karena bersyukur Allah sudah memberi kesempatan kepada saya untuk bertaubat ya. Maka iblis ini yang menjelma jadi manusia ini tadi mulai menjerat mangsanya gitu ya, mulai menjerat mangsanya. Kalau
kamu katanya, kalau Anda ingin lebih khusyuk dari saya ini, maka lakukan dulu dosa-dosa yang nantinya membuat kita menyesal, sehingga ketika taubat itu bisa menangis, ketika beribadah itu bisa menangis, ketika puasa kita sangat kuat, itu sangat kuat. Maka ahli ibadah ini rupanya terkena juga jeratan pemuda tadi. Dia itu sempat mencari-cari amal dosa-dosa apa yang harus saya lakukan, ya. Katanya dia padahal sudah ibadah ratusan tahun, ingin melakukan dosa. Agar apa? Agar ibadahnya lebih kuat. Alasannya seperti itu. Maka iblis tadi menyarankan bisa dipilih salah satu dari dosa besar ini, katanya iblis. Satu aja, enggak usah tiga-tiganya, gitu. Iblis menyodorkan tiga jenis dosa besar yang bisa dilakukan oleh ahli ibadah tadi, atau dia bernama Syekh Barsisa tadi, ya. Maka iblis menyarankan salah satu yaitu minum minuman keras, minum khamr, yang kedua berzina, hubungan suami istri di luar nikah, dan yang ketiga membunuh. Iblis tadi itu mikir keras, ternyata dia milih minum khamr, ya. Dia milih minum khamr. Kenapa? Karena menurut pertimbangan dia itu, di antara tiga dosa itu yang menurut ahli ibadah tadi yang paling mudah untuk ditobati, ya, untuk ditobati. Mengapa begitu? Karena tidak ada kaitannya dengan manusia, ya. Tidak ada kaitannya dengan manusia. Maksudnya tidak ada kaitannya dengan manusia itu dia tidak harus minta maaf kepada manusia. Kalau dia milih membunuh, maka dia juga harus dibunuh, ya. Kalau dia memilih berzina, maka dia dirajam, ya. Dirajam 100 kali. Kalau orang berzina kan dirajam, kalau dia masih pemuda atau pemudi 100 kali. Kalau sudah berkeluarga berzina, maka dia dipendam dalam tanah, terus dilempari batu sampai meninggal. Maka menurut Syekh ini yang paling mudah taubatnya adalah minum minuman keras. Maka dia minum minuman keras kepada seorang wanita yang cantik, penjual minuman keras, lalu diminumnya. Karena belum pernah minum, gampang sekali untuk mabuk, gitu. Untuk mabuk. Kan yang kuat itu yang enggak mabuk-mabuk kan kalau sudah terbiasa minum minuman keras. Tapi kalau masih baru pemula kan berapa ini aja sudah mabuk, gitu. Karena mabuk dia memperkosa, ya. Memperkosa yang menjual minuman keras tadi. Memperkosa berarti dia sudah melakukan dua dosa, ya. Yang menurutnya yang paling mudah itu mabuk, minum minuman keras, ternyata dia langsung melakukan dua dosa. Karena setelah dia sadar dari mabuknya, dia manusia, sifat manusianya muncul, ya. Takut ketahuan orang, ya. Takut ketahuan orang. Kalau dia yang selama ini terkenal khusyuk, ahli ibadah, ternyata dia minum minuman keras dan juga memperkosa. Maka salah satu-satunya saksi kan wanita ini perkosa itu. Agar tidak ketahuan orang, wanita tadi dibunuh oleh siapa? Oleh iblis itu. Oleh ahli ibadah tadi. Maka lengkap, ya, 3 dosa dia lakukan, ya. 3 dosa dia lakukan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, karena perbuatannya itu tadi minum minuman keras, terus memperkosa dan membunuh, maka ahli ibadah tadi itu ditangkap dan dihukum, ya, dihukum.
Hukumannya juga 3, karena apa? Karena yang dia lakukan dosanya 3. Yang pertama, dia dirajam 80 kali cambukan, ya. Dicambuk 80 kali cambukan. Karena apa? Karena dia minum khamr. Lalu ditambahi dengan 100 kali cambuk karena dia berzina, Dan yang ketiga, hukum kisos, harus dibunuh, ya. Harus dibunuh. Karena apa? Karena dia membunuh, ya. Karena dia membunuh. Di saat mungkin Bapak Ibu saudara-saudara pernah tahu kisah ini, ya. Tapi kalau mengingat kisah ini bagus sekali untuk apa? Untuk mewaspadai, ya. Mewaspadai godaan dari iblis, mewaspadai. Nabi juga menceritakan kepada para sahabat itu agar apa? Agar para sahabat mewaspadai godaan dari iblis itu. Ketika mau dibunuh orang ini, ahli ibadah ini mau dibunuh, sudah siap-siap mau dibunuh, maka pemuda tadi itu yang menjelma menjadi iblis, dia datang dalam bentuk aslinya, ya, dalam bentuk aslinya. Lalu dia menawarkan pertolongan kepada ahli ibadah ini. Apa pertolongannya? Kamu, katanya iblis ini, bisa lolos dari hukum kisos ini, tapi ada syaratnya, katanya. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Dia sebutkan, iblis menyebutkan syaratnya, yaitu syekh tadi, ahli ibadah tadi harus berkata, aku menyembah Tuhannya iblis, ya. Berarti itu menjerat agar apa? Agar ahli ibadah ini kafir, agar kafir. Dengan mengatakan apa? Aku menyembah Tuhannya iblis. Dia tidak mau, ya, tidak mau, karena dia sudah melakukan 3 dosa besar. Dia tidak mau ditambah lagi 1 dosa di mana yang membuat dia menjadi kafir, Jadi dia tidak mau. Tapi luar biasanya iblis itu tidak pernah menyerah, ya. Tidak pernah menyerah sebelum apa? Sebelum yang jadi mangsanya itu berhasil ditaklukkan, gitu ya. Berhasil ditaklukkan. Maka kita harus waspada, ya. Kita harus waspada. Ini ahli ibadah, ya. Ahli ibadah ratusan tahun. Bahkan iblis pernah menggoda Nabi Yusuf. Iblis itu pernah menggoda Nabi Musa agar membunuh, ya. Iblis itu pernah menggoda Nabi Adam agar apa? Makan buah-buahan sehingga terusir dari surga. Nabi-nabi aja pernah digoda oleh iblis. Maka kita pun harus waspada. Iblis lagi-lagi menggoda ahli ibadah tadi dengan mengatakan apa? Kamu hanya dengan mengatakan seperti itu, kamu bisa bebas dari hukuman kisos. Saya jamin, katanya iblis. Nanti kalau kamu sudah lolos dari hukuman kisos, berarti kamu hidup, ya, bebas lalu hidup, kamu bisa bertaubat, ya. Kamu bisa bertaubat. Allah itu Maha Pengampun, katanya iblis. Iblis kan tahu segalanya, ya, bahwa Allah Maha Pengampun, bahwa Allah begini kan tahu. Iblis itu tahu. Iblis itu bukan tidak tahu, ya, kenapa kok dia membangkang, ya. Dia itu kan membangkang karena apa? Karena dia menjaga gengsinya, ya. Menjaga gengsinya, tidak mau apa? Sujud kepada Adam, ya. Karena merasa lebih hebat dibandingkan Adam. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, maka syekh tadi itu berpikir sejenak, ya, minta waktu untuk berpikir dan menganggap apa yang dikatakan iblis itu masuk akal, ya. Masuk akal. Saya hanya mengatakan aku menyembah Tuhannya iblis, lalu saya bebas, katanya. Menurut pikiran dari siapa ini? Dari syekh ini, saya bebas. Setelah itu aku akan bertobat, ya. Bertobat total, ya. Tobatan nasuha. Sehingga apa? Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, bisa mengampuni saya. Dia berpikirnya seperti itu. Lalu apa? Syekh itu berkata, mau mengatakan apa yang dikatakan iblis itu, dengan harapan apa? Nanti setelah mengatakan itu dia akan bebas. Dia mengatakan, aku menyembah
Tuhannya apa? Tuhannya iblis. Ternyata setelah bilang begitu langsung dipancung. Berarti dia meninggal dalam keadaan kafir. Dia meninggal dalam keadaan kafir. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, tentu kita bisa mengambil hikmah. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini tadi yang diceritakan Nabi kepada para sahabat. Yang pertama, misalnya kita harus menganggap bahwa syaitan, jin kafir ya, karena jin itu ada yang Islam ya. Jin itu ada yang Islam. Jin yang kafir, iblis itu adalah musuh kita ya. Musuh kita. Harus kita katakan seperti itu. Musuh kita paling utama itu ya iblis ya. Iblis. Jangan pernah berteman dengan iblis. Jangan pernah berteman dengan iblis. Padahal Allah menakdirkan kita ini masing-masing, satu orang ini itu ada satu setan yang menggodanya ya. Ada satu setan yang menggodanya. Di dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu an, Aisyah itu istrinya Nabi. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah ada setan yang menyertaiku?" Itu kan kisah sebelumnya, ada kisahnya yaitu apa? Nabi itu baru pulang dari istri yang lain, lalu datang ke rumahnya Aisyah. Aisyah itu cemburu ya. Aisyah itu cemburu. Maka Nabi bilang, "Jangan biarkan kamu cemburu seperti ini Aisyah, karena kamu sedang dikuasai setan." Karena kamu sedang dikuasai setan. Maka Aisyah bertanya seperti tadi, "Apakah ada setan yang menyertaiku wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Iya benar." Iya benar. Lalu Aisyah bertanya lagi, "Apakah setan juga menyertai setiap orang?" Nabi menjawab, "Iya benar." Dari jawaban Nabi ini menunjukkan apa? Kita ini akan disertai setan, ya, setan yang menggoda, ya. Setan yang menggoda, yang menggoda kita. Kalau menurut logika, karena satu orang manusia digoda oleh satu setan, bisa jadi suatu saat kita digoda oleh 2 atau 3 setan. Kenapa? Karena ada orang-orang kafir itu tidak usah digoda, sudah tersesat itu. Maka iblis itu tidak menghabiskan tenaga dan pikirannya untuk menggoda orang-orang kafir. Maka dia membantu teman-temannya untuk menggoda orang-orang yang kuat iman ya, yang kuat iman. Lalu Aisyah bertanya lagi, "Apakah setan besertamu pula wahai Rasulullah?" Gitu. Jadi luar biasa pertanyaan Aisyah ini ya. Apakah Nabi itu juga disertai syaitan? Itu pertanyaan Aisyah. Maka Nabi menjawab, "Benar ya, benar wahai Aisyah. Tapi alhamdulillah," kata Nabi, "Allah menolongku untuk menghadapinya sehingga aku bisa selamat." Jadi Nabi pun akan digoda oleh syaitan. Tapi menurut Nabi ini di dalam hadis ini Nabi mengatakan apa? Bahwa Nabi itu ditolong Allah sehingga dia selamat. Berarti kita pun harus minta tolong kepada Allah agar kita selamat dari godaan syaitan. Agar kita selamat dari godaan syaitan. Jangan mentang-mentang kita sudah khusyuk, mentang-mentang kita sudah berkorban, mentang-mentang kita sudah puasa 30 hari, lalu dilanjut dengan Syawal, tarawih nggak pernah bolong, tahajud ke masjid tiap hari, bahkan 5 waktu. Jangan merasa aman dari godaan setan. Jangan merasa aman. Ini Nabi pun akan digoda oleh setan. Cuman Nabi ditolong oleh Allah sehingga setan Nabi itu selamat dari godaan setan. Kita pun harus minta tolong kepada Allah agar agar kita diselamatkan Allah dari godaan setan. Sehingga kalau kita mau tidur, kita berdoa dulu, doa sebelum tidur, membaca itu 3 kul ya, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas, agar tidur kita itu tidak digoda oleh syaitan dan lain sebagainya. Lalu hikmah yang kedua,
Setan itu tidak pernah berhenti menggoda ya, sampai kita ini tergoda ya. Maka itu di samping itu tadi, coba kita ingat ini tadi kalimat apa, bagaimana iblis menggoda tadi itu. Iblis tadi itu menggoda Syekh itu karena sudah mau dibunuh. Kita ulang sedikit, karena mau dibunuh terus disuruh apa, mengatakan aku menyembah Tuhannya iblis. Dan Syekh tadi sudah menolak ya, dia sadar dia sudah menolak bahwa itu tidak boleh dia lakukan. Tapi iblis tidak berhenti ya, dia mengatakan lagi sampai apa, sampai Syekh tadi mengatakan aku menyembah Tuhannya iblis. Kalau kita ingat-ingat lagi bagaimana iblis itu menggoda Nabi Adam. Nabi Adam itu pertamanya sudah menolak adanya makan buah-buahan terlarang itu. Tapi dengan segala tipu dayanya iblis, akhirnya dua orang itu yaitu Adam dan Hawa akhirnya makan juga buah yang dilarang oleh Allah. Jadi kita jangan pernah meremehkan godaan dari iblis. Maka kisah tentang Adam dan iblis itu sering-sering dibaca ya, walaupun sudah pernah dibaca lagi, diingat lagi ya. Agar apa? Agar kita selalu ingat ya, agar kita selalu ingat. Dan hikmah yang ketiga, jangan merasa sudah pasti masuk surga ya. Jangan merasa ingin masuk surga itu bagus ya. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, misalnya begini, salah satu doanya berbahasa Indonesia saja ya, kalau tidak bisa bahasa Arab ya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya, misalnya seperti itu. Dan seterusnya. Lalu terakhir misalnya, ya Allah, selamatkan hamba dari siksa kubur. Mudahkan urusan hamba di padang mahsyar. Sambil bayangkan bagaimana kesulitan di padang mahsyar. Lalu apa? Selamatkan hamba dari siksa api neraka. Lalu kita bilang kepada Allah, ya Allah, kalau hamba harus disiksa kubur, lalu urusan di padang mahsyar sulit, dan hamba harus masuk neraka walaupun sebentar, hamba pasti tidak kuatnya. Maka tolonglah ya Allah agar hamba ini bisa langsung masuk surga karena kasih sayangmu, karena ampunanmu. Jangan pernah mengandalkan amal ibadah kita ya. Amal ibadah kita ini enggak ada apa-apanya ya kalau dibandingkan kasih sayangnya Allah. Coba kita hitung-hitung sholat kita, puasa kita dan sebagainya, dibandingkan dengan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, itu kira-kira besar mana gitu. Besar mana. Jadi untuk masuk surga jangan pernah mengandalkan amal ibadah kita. Kita beramal ibadah itu karena kewajiban untuk mendapatkan ridhonya Allah, dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah. Tapi mari kita minta kepada Allah untuk langsung masuk surga karena kasih sayangnya Allah dan karena ampunan Allah. Karena Allah sayang kepada kita, karena Allah sudah mengampuni salah dan khilaf kita semuanya, maka kita bisa langsung surga. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, maka terus berdoa agar kita ini meninggalnya juga dalam keadaan husnul khotimah. Salah satu doa agar kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu diabadikan oleh Allah di Quran surat Ali Imran ayat 193. Nanti dibuka aja ini, ada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dibuka Quran surat Ali Imran 193 dan 194. Itu sering kita baca agar kita bisa selamat dunia dan akhirat. Bahkan selamat dari siksa kubur, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kalau bisa itu mati syahid. Mati ketika ngaji. Kita ngaji kayak gini, kita sehat, lalu kita dicabut nyawa itu.
Berarti apa? Kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mati ketika sholat, mati ketika puasa, dan seterusnya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita, semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Diingatkan kepada ibu bapak, saudara-saudara, hari raya kurban itu insya Allah tanggal 6 Juni ya. Tanggal 6 Juni. Nah, bagi yang berencana untuk berkorban sudah bisa menitipkan sebagian barangkali melalui takmir lewat tabungan korban. Misalnya nitip 100.000 gitu misalnya. Dengan menitip 100.000 misalnya terus dicabut nyawa, nggak jadi korban, maka Allah pasti apa? Sudah mencatat kita sebagai orang yang berkorban ya. Mencatat kita sebagai orang yang berkorban. Alhamdulillah yang menabung itu ada 8 orang ya, ada 8 orang. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.